Nama saya Hoki Swanda, 13519-143 dari K3. Halo, perkenalkan nama saya Alfi Wilta, NIM 13519-163 dari K3. Halo, saya Jawahar Wibisono, mahasiswa Teknik Informatika dengan NIM 1351910 dari kelas K3. Baik, saya akan menjelaskan mengenai ide dari kelompok Proof by Losing. Oke, jadi pertama-tama sebelum menjelaskan ide, ada baiknya saya memperkenalkan bagaimana kode-kode yang digunakan oleh kelompok kami. Oke, jadi kelompok Proof by Losing memiliki 20 method. Jadi, method yang pertama adalah get.currentWorm yang mengambil worm yang sedang akan berjalan, yang akan berjalan pada giliran ini. Nah, kemudian getWormById itu mengambil worm berdasarkan ID yang diinginkan. Nah, method ini akan digunakan untuk kepentingan select nantinya. Kemudian ada run yang akan dijelaskan lebih lanjut nanti. Kemudian ada construct fire direction lines. Jadi ini adalah method yang digunakan untuk membuat arah tembakan ke 8 arah mata angin. Nah, pada awalnya ini sudah diberikan oleh template, tetapi kelompok penulis, kelompok Proof by Losing menambahkan sedikit modifikasi, yaitu mengecek apakah ada worm pemain yang berada di jalur tembakan yang masih hidup. Nah, jika ada worm pemain yang masih hidup yang berada di jalur tembakan, berarti kita tidak bisa memasukkan itu ke dalam jalur tembakan. Nah, selanjutnya adalah get first worm in range. Jadi tadi sudah kita buat 8 arah mata angin. Nah, dari 8 arah itu kita hanya perlu mencari apakah ada worm musuh yang masih hidup. Baik. Selanjutnya adalah get first worm in snowball, yang bisa dibilang sama saja. Jadi hanya salah satu saja yang akan dijelaskan. Nah, jadi get first worm in snowball ini adalah untuk mengambil worm yang berada dalam jangkauan snowball, yaitu 5 ya. Nah, jadi tentu saja jika snowballnya sudah dipakai semua, maka kita juga nggak bisa pakai snowball lagi. Jadi otomatis langsung tidak ada musuhnya. Nah, kemudian jika kita masih bisa menggunakan snowball, berarti untuk setiap worm musuh, kita perlu hitung apakah jaraknya lebih besar dari 5 dari worm kita. Kalau lebih besar, tentu kita nggak bisa nembak kan. Dan kalau wormnya sudah mati, seharusnya kita mengabaikan worm yang sudah mati. Baik, banana sama saja. Selanjutnya adalah Euclidean distance yang mencari jarak Euclidean antara titik A dan titik B. Nah, kemudian isValid coordinate adalah template yang disediakan yang menyatakan bahwa koordinat x, y itu berada dalam ukuran map. Kemudian resolve direction adalah mengembalikan arah mata angin dari titik A ke titik B atau ke titik x, y. Nah, opponent is in dan player is in menyatakan bahwa musuh berada di koordinat x, y dan bahwa pemain berada di koordinat x, y, dan tentunya yang masih hidup, karena yang mati akan diabaikan saja. Nah, selanjutnya adalah can move to atau bisa bergerak ke koordinat x, y. Kita bisa bergerak jika titik x, y itu adalah air dan tidak ada worm yang berada di titik tersebut. Candik itu sebenarnya sama saja, jadi ya menyatakan bahwa titik x, y itu bisa digali dari. Ini get health of worm in, ya ini hanya sebagai untuk menyatakan apa ya, untuk mengambil darah dari worm yang berada di titik x, y. Sementara ini adalah getter untuk 3 atribut ini, dan berhubungan dengan hal tersebut terdapat sedikit modifikasi di main.java. Baik, selanjutnya adalah mengenai run. Jadi
ide dari kelompok Pro by Losing adalah melakukan tindakan berdasarkan prioritas skor. Jadi skor akan yang tetap adalah snowball, yaitu 17. Jadi yang tanpa select akan terlebih dahulu dilakukan, kemudian diikuti oleh banana bomb, kemudian diikuti oleh shoot biasa, kemudian diikuti oleh select snowball yang dengan select. Alasannya adalah karena jika worm musuh sudah beku, maka lebih bagusnya kita memprioritaskan untuk menembaknya daripada membekukannya lagi. Baik, ini jadi adalah seperti yang sudah tertera di laporan. Worm kami itu bergerak ke arah tengah. Tetapi sebelum kita bergerak ke arah tengah, kita bersihkan dulu dirt yang berada di sekitar worm kita. Jadi dengan prioritas yaitu snowball tanpa select, banana bomb, shoot, snowball dengan select, dig, kemudian move, dan do nothing. Baik, sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Widi. Halo, saya Jawahir Bisono. Saya akan menjelaskan bagaimana kita dapat mengompil dan menjalankan Worms yang telah kita buat source code-nya dalam bahasa Java. Seperti yang tertera pada repository Worms ini, kita perlu menginstal beberapa hal terlebih dahulu. Pertama, kita memerlukan Java. Java diperlukan karena game runner dibuat dalam bahasa Java. Java yang kita perlukan di sini merupakan yang versi spesifik, yaitu Java 8 atau Java 11. Berikutnya, kita memerlukan Node.js. Node.js diperlukan karena secara default, starter pack akan menjalankan code dalam bahasa JavaScript. Nantinya, code ini akan kita jalankan. Lalu, terakhir kita membutuhkan Maven, yaitu software project management yang akan kita gunakan untuk mengompil code kita. Setelah menginstal ketiga hal tadi, kita dapat membuka direktori code kita, yaitu di folder Java, di mana terdapat file code.json di sini. Lalu kita buka command prompt pada direktori ini, dan compile dengan menjalankan perintah end-to-end package. Kita ini akan membuat source code kita tercompile menjadi file jar yang siap digunakan. Mari kita tunggu compile. Nah, sekarang sudah tertera build sukses, yang artinya compile kita berhasil dan kita mendapatkan code. Apabila compile tidak berhasil, seperti ketika source code kita memiliki error tersebut akan tertera di sini. Lalu, hasil dari compile tadi adalah folder target ini, dengan isinya code kita dalam bentuk jar yang siap digunakan. Lalu, kita akan gunakan folder tersebut dalam sebuah pertandingan. Pertama, pergi ke folder starter pack, di mana terdapat file game runner config.json sini. Buka file tersebut. Lalu yang akan kita lakukan sini adalah kita akan memberitahu game runner di mana code kita berada. Kita akan menuliskannya pada player A. Code kita berada di mods/swap. Lalu kita akan melawan player B, yaitu reference code. Setelah menuliskan path ini dan mengesave file JSON ini, buka kembali direktori starter pack, lalu jalankan run.bat. Run.bat ini akan menjalankan pertandingan antara bot yang telah kita compile dengan reference bot. Dan seperti inilah bentuk pertandingannya pada command prompt. Dan pertandingan ini akan berjalan selama beberapa lama. Lalu hasil pertandingan dapat dilihat pada folder match logs dan pada folder match yang waktunya sesuai dengan match tadi. Lalu kita juga dapat melihat pertandingan Worms ini dengan lebih jelas dan lebih indah dengan visualizer. Caranya adalah dapatkan visualizer, lalu copy matchlog dari folder matchlogs yang telah kita lihat tadi ke folder ini, lalu jalankan visualizer dan pilih match yang baru saja di copy.
Oke, begitu proses mengompil dan menjalankan bot. The battle will begin in 5 seconds. Start! Pertama-tama, worm player akan dimunculkan di paling atas map, di paling kiri bawah map, dan di paling kanan tengah map. Pertama-tama, worm akan mencoba untuk menghancurkan sekelilingnya untuk mendapatkan poin. Strategi ini adalah strategi farming. Mengapa? Karena jika roundnya sudah habis dan worm masih hidup semua, atau masih ada yang hidup, maka yang dihitung adalah berdasarkan nilai. Pemenangnya adalah dengan pemilik poin terbesar. Pertama-tama, worm akan mencoba untuk menengah ke tengah-tengah arena untuk mencari tempat aman. Akan tetapi, ketika worm mendapatkan worm musuh pada range of sight, maka dia akan menembakkan semua yang dia punya. Pada kasus ini, agent akan menembakkan 3 buah banana bomb yang dia miliki ke musuh yang dia lihat. Kemudian, worm lain akan menuju ke tengah juga, sedangkan musuh sedang mengambil power up. Perlahan-lahan musuh akan mulai mengumpul, sedangkan worm masih sedang mengitari musuh, lebih tepatnya. Kemudian worm dari komando sedang diserang oleh agent dari musuh. Dia sedang ditembakkan snowball dan banana bomb sekaligus. Akan tetapi, worm kita juga langsung menembakkan snowball ketika terdapat musuh yang berada range snowball tersebut. Kemudian jika worm mendeteksi terdapat worm musuh di dekatnya, maka dia otomatis langsung menembakkannya. Worm akan menembak secara bergiliran karena tidak select. Perhatikan di sini bahwa agent musuh dikeroyok, akan tapi sebelumnya komando dari kami dikeroyok musuh. Meskipun hasil akhirnya adalah 3 lawan 2, akan tapi bot musuh lebih banyak menghabiskan waktu dengan bergerak, sedangkan bot kami sudah mulai menembaki bot musuh. Oleh karena ini, sekarang hanya pertarungan health point siapa yang lebih besar, dan health point kami merupakan health point yang lebih besar. Maka di sini adalah proses tembak-menembak, dan berdua mati bersamaan, dan last one standing. Sekian dari video kami. Terima kasih sudah menonton.